From the inside for your daily life to the recommendations for your style. this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Seperti biasa, kita akan membahas banyak sekali informasi yang inspiring dan pastinya viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Ya, sebelumnya nih aku mau nanya sama Alia. Alia, kamu suka ramen gak sih? Ramen? Yes. Suka banget. Suka banget. Pas banget nih Alia, karena kebetulan aku mau ngajak kamu ke sebuah tempat yang menyajikan ramen deket banget dari kantor kita ini. Oh my god, really? Pengen tahu nggak? Serius? Mau banget, pengen Yaudah, tahu. langsung aja aku akan ajak kamu langsung ke tempatnya di tayangan berikut ini. Viewers, kali ini aku mau ngajak kamu untuk datang ke sebuah tempat tongkrongan yang lagi hits dan kekinian banget. Ada di daerah Pos Pengumben, Jakarta Barat, apalagi kalau bukan Nomi Nomi. Apa aja menunya? Langsung saja ikuti saya ke dalam ya. Oke viewers, kali ini ya tak kenal, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kali ini saya pengen kenalan lebih dekat supaya saya merasa nyaman datang ke Nomi Nomi ya. Oke, saya sekarang sedang berada di samping dari owner of Nomi Nomi yaitu Mbak Benita. Apa kabar? Baik. Iya. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu ya Kak Benita. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol karena saya penasaran banget, ini teman-teman banyak banget yang menyarankan saya untuk datang ke Nomi Nomi. Nah mungkin viewers yang ada di rumah juga pengen tahu nih. Ini sebenarnya dari pertama kali masuk saya ngelihat ini desain interiornya, terus udah gitu juga suasana yang ditawarkan di sini begitu nyaman. Boleh diceritakan sedikit seperti apa sih konsepnya sebenarnya? Oke, jadi Nomi Nomi ini konsep awalnya sebenarnya kita jualannya dessert. Jadi kalau ada menu nanti boleh dicoba Mas Riki, Nomi Nomi Delight. Nah itu menu awalnya adalah kita di dessert itu. Jadi ada beberapa topping, jelly, sama es krim juga. Jadi menu awalnya itu di tahun 2015 kita bikin. Ternyata pas setelah buka kok ramenya malah ke ramennya gitu. Jadi orang tuh banyak fokusnya ke ramen sebenarnya gitu. Iya, jadi itu ramen tuh nggak sengaja sebenarnya, nggak sengaja jadi rame. Tapi emang dari awal kita udah plan untuk semua produk yang ada di sini tuh harus dengan kualitas yang bagus, dengan rasa yang bagus gitu. Nah hero produk yang kita keluarin adalah pertamanya si Nomi Delight tadi. Ternyata pas banyak customer datang pesennya ramen, akhirnya secara data berubah nih. Oh ternyata ramen ternyata yang malah jadi best sellingnya gitu. Nah sejak dari situ kita dikenalnya dari ramen, justru malah ramen halal. Oh gitu. Jadi awalnya sebenarnya pengennya fokusnya ke dessert gitu ya. Dessert, Tapi betul. justru pengunjung yang ada di sini, tamu-tamunya pada lebih senangnya, customer-customernya senangnya ada ke ramen. Betul. Nah kalau dessertnya sekarang gimana? Tapi tetap dessertnya tetap Dessert jadi juara juga di tetap sini jadi ya? juara. Jadi yang pertamanya adalah ramen, terus kejar-kejaran nih antara ramen sama dessert. Itu biasanya dessert tetap ada, customer kita tetap beli nih dessertnya apa, ramennya juga beli. Jadi dua-duanya malah jadi hero gitu. Yang awalnya kita cuma rencanain, justru awalnya yang mau kita naikin si dessertnya aja, malah jadi ramen dan dessert sekarang yang ramenya gitu. Wow, jadi viewers, itu informasi buat viewers yang ada di rumah yang pikirnya Nomi Nomi ternyata bukan cuma jualan dessert doang, tapi di sini juga kamu bisa menikmati ramen. Nah, oke Benita, sekarang kita mau nanya, ini namanya Nomi Nomi. Satu nama, satu kata, dua suku kata ya? Empat suku kata, Nomi Nomi. 4 suku kata yang diulang berkali-kali, tapi gampang sekali untuk diingat. Kenapa namanya Nomi Nomi? Sesimpel karena menu di sini tuh enak. Sesimpel itu. Jadi kalau, dan kita ngangkat nuansa Jepang kan sebenarnya. Iya.
Jadi kalau di Jepang enak itu nom 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 gitu kan. Terus jadi, nah kalau di sini masuk ke jadi brand kayaknya lebih make sense pada saat nomi nomi gitu kan. Akhirnya ya kita come up with that idea gitu. Jadi nomi nomi emang secara masuk juga udah kelihatan nuansanya nuansa yang agak Japanese, dari kayu, dari klasik itemnya gitu. Jadi awal mulai dari nom nom. Dari nom-nom ya, oke. Ya aku tahu tuh kalau ada beberapa stiker-stiker nom-nom gitu ya. Ternyata dari kata-kata itu nomi-nominya berasal dari kata nom-nom tadi ya. Nah untuk pasarannya sendiri, ini pasarnya kemana sih sebenarnya kalau nomi-nomi ini? Anak muda, keluarga atau seperti apa? Oke. Namanya bisnis pasti semuanya pengen diraup ya. Semua pengen diraup gitu. Jadi kita coba masuk ke segala jenis segmen dari yang mulai orang tua, anak muda yang emang baru fresh grad atau baru dapat duit dan juga anak-anak sekolahan. Gitu. Jadi ada beberapa yang kita masukin segmennya, ada beberapa menu yang emang kids friendly, ada juga yang untuk orang yang dewasa yang benar-benar suka pedas itu juga ada. Nah, jadi segmennya itu sekarang kita memfasilitasi segala jenis segmen yang datang mostly cewek. Gitu. Jadi benar-benar dari awal adalah kita plannya gimana caranya makanan kita, menu-menu kita itu enak dan juga bisa diterima oleh segala jenis segmen. Tapi pada saat itu kita tawarkan ternyata triggernya adalah di cewek-cewek nih. Gitu. Sampai pernah aku masuk ke salah satu gerainya Nomi, masuk ke sana di dalamnya tuh benar-benar cewek berkerudung semua. Oke, kalau untuk keunggulan dari nomi-nomi ini sendiri, boleh disampaikan untuk viewers yang ada di rumah, apa sih yang harus buat viewers datang ke sini? Keunggulan pertama dari ramennya sebenarnya. Ramennya kita ramen halal, jadi itu yang di-emphasize sih dari pertama kali. Jadi bahan baku yang kita pakai emang kualitasnya udah bagus dan bahan bakunya juga udah halal semua. Terus juga nyaman tempatnya. Di luar dari itu kita ada beberapa menu lainnya kayak dessert yang tadi aku sempat mention, terus ada perkopi-kopian, terus di luar dari itu kita ada promo sebenarnya. Nah itu dia, boleh disampaikan. Ada promonya kamaboko, jadi sate-satean Jepang gitu. Nah secara rutin kita juga ngeluarin menu baru sebenarnya. Oh iya? Iya, secara rutin sekitar 4 bulan sekali kita keluarin menu baru. Nah sekarang yang lagi di highlight adalah Iga Wagyu. Iga Wagyu. Iga Wagyu itu lumayan gede, bisa sharing untuk bertiga, berempat. Itu disajiin dengan kuah miso. Kuah miso, tapi menggunakan daging Wagyu. Daging Wagyu Iga. Daging Wagyu Iga. Aduh, itu bisa jadi, itu signature dish juga di sini? Salah satu signature dish dari nomi-nomi atau ada lainnya? Untuk signature dish? Signature-nya masih di ramen sama di Nomi Delight tadi. Oh, gitu. Kalau okay. ini kita lagi coba tes pasar sebenarnya. Kita lagi coba mau naikin apa lagi sih yang bikin nomi-nomi jadi rame, yang bikin nomi-nomi jadi punya cerita lain gitu. Akhirnya kita bikin lah, oh ya kita launching produk yuk, kita coba si Iga Wagyu tadi disajikan dengan kuah miso. Kuah miso, betul. Wah, ini adalah produk terbaru dari nomi-nomi yang harus dicobain bagaimana daging Wagyu berpadu dengan kuah miso. Ini akan jadi pertama kali pengalaman saya nyobain makanan tersebut. Ya, saya boleh nyobain nggak setelah ini? Boleh ya? Tapi sebelum saya nyobain, saya mau tahu dong. Viewers juga pengen tahu. Ini kan selama pandemi pasti ada yang namanya protokol kesehatan yang harus dijalankan. Kemudian jam operasional juga mungkin apakah disesuaikan? Boleh disampaikan kepada viewers yang ada di rumah. Jam operasional kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku sebenarnya. Jadi beda-beda nih. Kemarin ada yang sempat dari siang sampai jam 7, ada yang sekarang udah bisa sampai jam 9. Jadi kita emang ngikutin aturan yang ada aja. Di luar dari itu protokol kesehatan, ada tempat cuci tangan di luar sebelum masuk, itu ada tempat cuci tangan. Terus pada saat masuk kita juga ada tes suhu badan. Dari situ untuk tempat duduk pun yang tempat duduk kita akan cross silang-silang sih dengan sistem ya. Ada yang ada isinya, ada yang enggak. Oke, itu jadi viewers sudah merasa aman datang ke Nomi-Nomi, bukan cuma bisa menikmati makanan yang ada di sini, tapi kamu juga sudah bisa merasa aman dan nyaman karena protokol kesehatannya tetap dijalankan. Oke, Kak Benita tadi sempat ngasih tahu saya Wagyu berkuah miso, sepertinya ini lambung saya yang berbicara sekarang ya. Karena saya pengen nyobain. Viewers ikutin saya. Kak Benita, saya boleh nyobain ya? Boleh, silakan. Oke, viewers ikutin saya nyobain ya.
Wow, ternyata ya viewers, namanya adalah Nomi Nomi Delight dan tempatnya sepertinya cozy banget ya. Terus kekinian gitu desainnya. Dan gak cuma suasananya yang nyaman Alia, tapi juga menu-menunya recommended banget. Penasaran nggak aku makan apa aja di situ? Aku mau tahu makanannya apa aja, apakah bisa tambah topping telur, tambah kerupuk juga nggak, tambah apalagi Oke, tambah tahan, sambal. tahan. gitu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. So stay tune on Daily Lifestyle. Welcome back on Daily Lifestyle. Nah, tadi kan sebelum iklan janjinya mau dibahas ya, itu tuh di restorannya menunya tuh apa aja. Aku udah pengen banget tahu tuh yang dicicipin apa aja, Ki. Pokoknya semuanya enak-enak, seger-seger, dan gurih-gurih. Pengen tahu apa aja? Langsung saja kita lihat tayangannya berikut ini. Nah, saya sudah siap untuk mencicipi semua makanan yang saya sudah pesan tadi. Mulai dari appetizer-nya, snack-nya, ini saya milih Komo Boko Series. Komo Boko Series ini ada 3 jenis makanannya. Ada uzuromago, ada satay, dan juga ada gyoza. Kemudian, saya juga pesan tadi di sini ada yang namanya takoyaki. Takoyakinya ada 2 pilihan, ada yang cheese, ada juga yang original. Nah, ada juga 2 jenis ramen yang saya pesan, ada ramen goreng dan juga ramen dengan kuah. Yang pertama adalah ramen beef special. Ini ramen beef special dengan kuah yang tentunya kemudian saya juga pesan yaitu ada yaki ramen beef dengan kepedasannya level 3. Udah gitu, ada yang tadi juga disampaikan sama Mbak Benita bahwa ada makanan yang baru saja launching tapi belum ada di buku menu. Jadi kamu bisa langsung datang ke sini dan cobain langsung di Nomi Nomi, yaitu ada iga wagyu. Jadi iganya ini dari daging wagyu dan dipadukan dengan kuah miso. Seperti apa rasanya saya akan cobain. Tapi jangan lupain juga karena ada 2 minuman spesial juga di sini. Ada lychee yaku dan juga ada mango original. Saya akan langsung cobain mulai dari ini dia. Komo Boko Series. Saya nyobain yang uzuromago dulu. Ini enak banget. Ini cocok sebagai menu makanan pembuka. Kenyalnya telur puyuh dibalut dengan kulit pangsit yang crunchy. Jadi perfect combination. Berikutnya masih dengan Komo Boko Series. Saya mau nyobain yang gyozanya. Ini adalah perpaduan ayam dan udang. Isiannya yang begitu lembut, perpaduan antara udang dan ayam, kemudian kulitnya yang begitu crunchy, lembut di dalam tapi crunchy di luar. Enak banget. Nah, ini perpaduan 3 topping yang berbeda, 3 jenis satay yang berbeda di ujungnya. Kemudian di tengahnya menggunakan mushroom tofu. Dan di sini yang hitam-hitam ini adalah bola cumi hitam. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke takoyakinya. Takoyaki ini yang original itu sudah ada sausnya dan juga ada kulit ikan cakalang di dalamnya menggunakan gurita. Lembut banget, guritanya di dalam buat ngasih rasa yang kuat. Sekarang saya mau nyobain ramennya. Yang pertama adalah yaki ramen beef dengan level 3. Saya cobain ya viewers. Sejujurnya, saya nggak begitu suka ramen. Tapi untuk ramen yang satu ini, kalian pasti jatuh cinta. Ini enak banget.
Rasanya apalagi buat kamu yang doyan pedes, ramen goreng ini bisa jadi salah satu alternatif atau pilihan kamu. Saya akan cobain yang ramen beef spesialnya, tapi ini pakai kuah. Saya cobain. Wow. Saya coba dengan dagingnya. Kemudian pakai otak-otak Singapura dan kulit cakalangnya. Yang pasti kuahnya juga juara banget. Oh God, what a perfect combination. Ini akan jadi salah satu ramen favorit saya di Jakarta. Berikutnya saya sebelum lanjut ke makanan yang saya bilang tadi, yang paling spesial karena ini belum ada di buku menu, saya mau nyobain minumnya dulu. Yang pertama, mango original dulu ya. Karena saya pencinta mangga. Saya cobain dulu. Wah, seger banget. Oke, berikutnya saya akan nyobain Iga Wagyu. Wow, ini spesial banget karena Iga Wagyunya disajikan dengan menggunakan kuah miso. Kamu bisa memilih untuk menggunakan nasi putih atau menggunakan kentang. Kali ini karena saya diet, maka saya akan makan nasi putih. Oke, saya akan cobain. Langsung lepas dari tulangnya. Selembut itu viewers, jadi kamu nggak perlu terlalu effort banget untuk ngelepas daging wagyunya dari iganya, dari tulang iganya. Dan sekarang saya akan cobain langsung menggunakan kuah misonya. Dan ini yang pertama kali saya nyobain Iga Wagyu dengan kuah miso. Saya cobain ya. Wow. Wow. Karena iganya ini melalui proses grill juga, dipanggang juga. Jadi rasa dari Iga Wagyunya ini keluar banget. Rasa juicy dari Iga Wagyunya tuh bener-bener berasa banget. Dagingnya lembut banget. Dan ternyata dengan menggunakan kuah miso ini, jadi seger banget. Ini pas banget kalau misalnya kamu buat makan malam, makan siang, ini juga pas banget karena ini seger banget dan menggugah selera. Oke, sekarang ada satu minuman lagi yang belum saya cobain, yaitu adalah Nomi Delight Matcha. Saya cobain langsung. Saya cobain ya viewers, dengan ice cream matchanya. Ada kacang merahnya juga. Kemudian ada jelly-nya. Saya cobain. So yummy. And of course, es krimnya ngebuat jadi rasanya begitu lengkap karena tadi kita udah makan yang hangat-hangat. Sekarang ditutup dengan yang begitu dingin dan juga manis. Oke viewers, saya mau lanjutin makanan. Saya mau lanjutin ngabisin makanan-makanan yang ada di sini. Walaupun saya bingung bagaimana caranya, tapi saya yakin saya bisa ngabisin ini semua karena ini semuanya enak banget. Viewers, saya tunggu kedatangan kamu di Nomi Nomi. Oke? Saya habisin dulu ya. Wow, that looks so delicious itu tuh ya.
iga wagyunya sepertinya enak sekali nih viewers, apalagi dikombinasikan dengan kuah miso. Duh seger, apalagi tuh ramennya juga, itu memang makanan berkuah tuh favorit aku banget Ki. Aku boleh nyaranin, aku boleh bilang bahwa itu adalah salah satu ramen terenak yang pernah aku cobain. Ayo Alia, pergi bener sekarang. ya, sabar Alia. Abis syuting ini, aku akan ajak kamu ke sana karena dekat banget dari kantor kita. Bener, Janji ya. dekat banget. Iya, aku janji. Ya, tapi ini viewers, aku masih punya berita lainnya yang juga nggak kalah menariknya Alia. Oh oke, betul. Penasaran nggak viewers berita menarik apa lagi setelah ini? Langsung aja kita lihat berikut ini. Let's check it out. Viewers, Lebaran adalah momen yang ditunggu oleh semua umat muslim di dunia. Meskipun di tahun lalu dan tahun ini, kita masih tidak diperbolehkan untuk mudik dan bersilaturahmi ke sejumlah keluarga jauh, namun kita tetap bisa merayakan dengan keluarga inti saja. Selain berkumpul bersama keluarga, Lebaran juga identik dengan makanan khas yang menggugah selera, seperti opor ayam, rendang, sayur ketupat, dan biasanya menjadi makanan identik sekaligus menjadi menu wajib yang selalu hadir menemani saat Lebaran tiba. Dan santan seringkali dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai jenis makanan. Penggunaan air perahan kelapa yang sudah diukur ini memang dikenal bisa meningkatkan cita rasa masakan sehingga terasa lebih gurih dan nikmat. Dalam tradisi Lebaran, santan seringkali ditemui dalam menu makanan khas hari raya tersebut. Namun karena dianggap dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, santan pun terpaksa dihindari oleh sebagian orang. Sebenarnya, buah kelapa yang menjadi bahan dasar santan kaya akan serat vitamin C, E, B1, B3, B5, B6, kalsium, dan sejumlah vitamin lainnya. Air santan juga tidak mengandung laktosa sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Namun sederet gizi tadi akan menghilang jika mengolah santan dengan cara yang tidak tepat. Santan yang dimasak mendidih dapat menjadi penyebab meningkatnya kadar kolesterol di dalam tubuh. Karena santan yang dipanaskan hingga mendidih dapat mengubah asam lemak menjadi lemak jenuh. Lemak jenis inilah yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh sehingga beresiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan berbagai resiko berbahaya lainnya yang juga meningkat berlipat ganda. Kolesterol sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjalankan fungsinya dengan baik. Namun bila kadarnya berlebih, zat tersebut dapat menumpuk di pembuluh darah dan membentuk sumbatan. Hal itu pula yang dapat mengakibatkan aliran darah mengalami hambatan, sehingga jantung tidak mendapat pasokan darah dan oksigen yang memadai. Bahaya makanan bersantan berlebihan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hal ini berkaitan dengan berbagai kandungan di dalamnya yang memang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau terlalu banyak. Peristiwa ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Tak hanya itu, tersumbatnya aliran darah ke otak juga turut meningkatkan resiko stroke di kemudian hari. Jika viewers tak ingin mengalami kolesterol tinggi gara-gara makan santan, hindarilah memasak produk olahan kelapa ini hingga mendidih. Selain itu, hindari pula memanaskan makanan yang mengandung santan hingga berulang kali. Hal ini dikarenakan asam lemak pada makanan bersantan yang berulang kali dipanaskan dapat membuat lapisan minyak yang juga dapat menyebabkan kejadian kolesterol tinggi bila dikonsumsi. Para ahli mengatakan bahwa konsumsi santan sebanyak 1 kali per minggu masih tergolong aman. Namun jika lebih aman lagi, viewers dapat mengganti santan dengan susu creamer nabati yang dijual bebas di pasaran. Namun sekali lagi harus benar-benar memperhatikan dan membatasi jumlahnya agar tidak berlebihan. Meski sulit memisahkan santan dari kandungan lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol tinggi, namun upaya ini wajib Anda lakukan agar penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke tidak terjadi di kemudian hari.
Namun di balik banyaknya risiko yang mengancam, mengkonsumsi santan dalam porsi dan ukuran yang tepat sebenarnya membawa banyak manfaat. Kalori dan lemak jenuh santan memang berbahaya untuk dikonsumsi secara berlebihan. Tetapi kandungan asam laurat dalam bahan makanan ini bisa dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi meski jumlahnya tidak berlebihan. Manfaat lainnya dari mengkonsumsi santan pada kadar dan porsi yang tepat adalah membantu menurunkan berat badan dan lingkar pinggang karena kandungan trigliserida rantai menengah pada santan. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecah dan diubah menjadi energi. Nah, bagaimana viewers? Informasi yang kita sajikan tadi sangat menginspirasi kan? Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle hari ini. Saksikan terus Daily Lifestyle ya viewers. Jangan lupa kita ada setiap hari menemani viewers dengan berbagai informasi yang inspiring, yang pastinya fun dan juga bikin viewers pengen belajar lebih banyak. Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu ya Alia. Saya Ricky. Saya Alia. Thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. Bye-bye.